Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali di podcast kesayangan tentunya ya. Tak bosan juga aku terus menyapa teman-teman Sobat Sunyi di setiap aktivitas kalian tentunya ya. Semoga juga kabar dari teman-teman selalu sehat dan selalu baik. Amin. Alhamdulillah gak kerasa kita sudah masuk ke episode yang ke-19. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang rasa tidak percaya diri. Nah, kalau ngomongin tentang tema kali ini ya, yaitu tidak percaya diri, aku merasa sih setiap orang punya masalah dengan istilah ini ya. Istilah yang ya tidak pede kalau boleh kita bilang kan ya. Ya gak sih? Setiap orang pasti punya kok masalah tentang rasa kepercayaan diri gitu. Tentang pedenya seseorang itu pasti ada masalah di situ. Nah, sebagian orang juga merasa tidak pede itu malah di hampir setiap aktivitasnya gitu loh. Tidak pede dengan mungkin kemampuannya, bakatnya, masa depannya. Bahkan dari hal-hal yang kecil misalkan kayak misal model gaya rambut gitu kan. Kalau kita lagi bercermin gitu, waduh rambutku kayaknya kurang bagus, kurang pendek, kurang gini, kurang apa gitu. Bisa juga dari gimana kita berpakaian, wah mau pakai baju apa, aku gak pede pakai baju ini. Wah pakai celana ini gak pede, mau pakai ini gak pede gitu loh. Mungkin juga ketika kita di kelas, kalau mungkin teman-teman lagi presentasi atau mungkin lagi pengen bertanya tapi waduh mau tanya tapi kok gimana ya, takut nanti dianggap nggak bisa, dianggap bodoh gitu kan. Jadi terus akhirnya nggak bertanya gitu karena ada rasa ketakutan dan kita tidak kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu. Nah selain itu bahkan ada yang merasa tidak percaya diri dengan bidang yang sedang ia tekuni gitu. Itu teman-teman. Di bidang yang sedang ia tekuni pun seseorang bisa muncul rasa tidak percaya diri. Nah, aku sendiri ya teman-teman kalau boleh dibilang itu aku juga bukan orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau yang baik juga. Tapi ini menurut anggapanku sendiri ya. Ya sebenarnya teman-teman, rasa tidak percaya diri ini kan sebenarnya perasaan yang wajar-wajar saja sih kalau di dalam kehidupan, bener gak? Ya sebagai orang yang tidak percaya diri kan juga kita di sisi lain kan mesti juga mikir bahwa orang yang pede ya, kita melihat orang yang pede gitu kita seringkali ngomong gitu bahwa oh dia pede ya, dia itu orangnya keren, pede, bisa tampil pede, bisa tampil berani, bisa berani ngomong, bisa berani berbicara, ngomongnya lancar, kayak seakan-akan itu seperti gak ada beban gitu loh. Nah ya perasaan pede ini kan soal kenyamanan ya gak sih? Ya yang aku maksud adalah kenyamanan antara perasaan dan pikiran. Nah kan ada tuh apa ya perasaan dan pikiran ini kan akhirnya bersinergi gitu loh. Kemudian kan nanti bisa jadi rasa nyaman dan ya nyaman terhadap diri sendiri kan. Jika kita mampu mensinkronkan antara perasaan dan pikiran sebenarnya. Perasaan kita gini, pikiran kita gini gitu loh. Sama-sama cocok akhirnya ya nyaman kan. Nah, rasa tidak percaya diri kan juga muncul itu sebenarnya dari banyak faktor sih. Mungkin ya salah satunya adalah ada gambaran negatif atau gambaran diri negatif itu ada gitu loh. Gambaran diri negatif yang aku maksud adalah gambaran diri negatif yang mungkin dikaitkan dengan feedback atau umpan balik yang negatif gitu loh. Atau mungkin sikap yang merendahkan, sikap yang menjelekkan dari orang lain gitu loh. Kita dapat feedback yang negatif, kita dapat hal-hal yang mungkin jelek
dari orang lain terhadap diri kita, dan itu bisa mengakibatkan diri kita gak percaya diri. Itu salah satu contohnya ya. Ya mungkin kalau boleh dibilang seperti kayak bullying gitu loh. Kalau bullying itu kan tahu sendiri gimana dampak dari bullying itu, teman-teman. Itu luar biasa, bahkan bisa sampai traumatik, bisa sampai jangka panjang gitu loh. Dan itu bisa mengakibatkan rasa kepercayaan diri seseorang benar-benar jatuh dan hilang, gak punya rasa kepercayaan diri lagi. Itu dampaknya luar biasa. Nah, di sisi lain sebaliknya, percaya diri, kalau orang yang punya percaya diri kan pasti ada gambaran diri yang positif. Kalau tadi dapat gambaran yang negatif kan, di sini ada gambaran diri yang positif. Mungkin bisa berupa penghargaan yang positif dari orang lain. Kalian ngerasa nggak sih kalau kalian dapat penghargaan yang positif dari seseorang, dari orang lain, itu rasa percaya diri kita itu naik. Bener, itu wajar banget, dan itu otomatis gitu ya nggak sih? Aku juga misal, wah keren Di, ternyata kamu bisa seperti ini. Itu otomatis meningkatkan rasa percaya diri kita gitu. Meskipun kita juga agak malu-malu, agak sungkan mungkin kalau ada pujian dan penghargaan gitu ya. Tapi sebenarnya secara nggak langsung itu memompa atau memacu diri kita menjadi orang yang lebih pede gitu loh. Nah, pede di sini kan bagus banget loh kalau misalkan kita bisa pede gini, karena pede ini bisa mendorong seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Beda kalau kita nggak percaya diri, teman-teman. Kalau kita nggak percaya diri itu justru malah mendorong kita, ya kita nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Karena aku yakin sih teman-teman pernah ngadepin atau pernah dalam situasi kondisi seperti ini, ketika aku sendiri nggak pede ini, aku mau melangkah tapi kok ragu, aku mau melangkah tapi kok aku kemampuanku cuma sebatas ini, bakatku cuma sebatas ini, merasa terus-menerus bahwa diri ini nggak mampu. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan lebih baik. Itu dampak buruknya dari rasa tidak percaya diri, dan aku juga pernah ngalamin itu teman-teman. Dan itu nggak bisa bikin kita lebih maju. Ya ini tugas kita sebagai pribadi ya, kita harus benar-benar bisa terus melakukan usaha untuk menjadi orang yang lebih percaya diri gitu. Tapi aku mau melihat dari sudut pandang yang lain juga ya teman-teman, bahwa rasa tidak percaya diri itu ada positifnya sebenarnya. Kalau menurutku ya, rasa tidak percaya diri itu mungkin bisa membuat diri kita nggak sombong, mungkin loh ya. Karena seseorang yang terlalu pede, seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, itu justru malah jadi warning, jadi perhatian mereka, bahwa ketika seseorang memiliki tingkat kepercayaan diri itu bisa menjadi bumerang. Kalau berlebihan jadi bahaya, karena ya itu akhirnya nanti ada timbul kesombongan. Wah aku bisa ini kok, aku mampu ini. Nah, akhirnya ya aku bisa, ya ini gampang gitu. Seakan-akan kayak malah menyepelekan, karena dia merasa bahwa ya udah gitu loh. Jadi over pede gitu loh. Nah ketika orang nggak pede mungkin bisa, enggak kok, aku memang nggak mampu kok, aku emang nggak ini gitu. Akhirnya dia kayak merendah, bukan merendahkan diri ya, tapi kayak merendah, ya kayak rendah hati sih. Nah sisi buruknya nanti kalau terlalu nggak percaya diri itu bisa keminder, dan seseorang akhirnya malah jadi rendah diri gitu loh. Ini yang harus memang kita tekan, jangan sampai rasa ketidakpercayaan dirinya itu sampai pada titik minder, jangan sampai, karena itu benar-benar berat sih kalau udah sampai minder gitu. Karena aku pernah, teman-teman, aku pernah sampai pada titik itu, minder gitu loh. Itu aduh aku nggak mampu, aku nggak bisa. Itu benar-benar akan merusak
usaha kita ketika kita memang punya keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang seharusnya kita lakukan dengan baik gitu loh. Maka dari itu sih ya pesan terhadap diriku sendiri dan mungkin teman-teman yang mungkin memiliki rasa ketidakpercayaan diri, yuk kita bareng-bareng bangun kepercayaan diri itu, karena dengan rasa kepercayaan diri kita mampu menghadapi hidup, menjalani hidup itu dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, dengan penuh optimisme. Gitu ya teman-teman. Mungkin podcastku kali ini gak terlalu mendalam pembahasannya karena terbatas dengan waktu ya. Jadi mungkin itu aja sih. Tetap bagi kita yang mungkin dilanda rasa ketidakpercayaan diri, semoga rasa ketidakpercayaan diri itu segera kita atasi dan kita mampu mencapai titik percaya diri tanpa harus memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Mungkin itu aja sih dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah ucap, sekali lagi aku mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.